Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Diskarsari, NPM 2141145 dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar statistik. Apa itu statistik? Statistik merupakan sekumpulan fakta. Umumnya dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan fenomena dalam masalah tertentu. Nah, dengan kata lain, statistik itu memberikan suatu informasi dan di mana informasi tersebut merupakan hasil dari perhitungan yang dapat dijadikan dalam bentuk angka, kemudian digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik yang menginformasikan suatu permasalahan tertentu. Nah, apa itu statistika? Statistika itu ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang statistik. Next. Data statistik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada populasi, yaitu sekumpulan data yang menggambarkan fakta dan fenomena. Yang kedua ada sampel, bagian dari populasi yang mewakili karakteristik data populasi. Contohnya begini, saya gambarkan seperti ini. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian terhadap satu kelompok siswa dalam satu kelas. Mahasiswa itu kemudian mengambil 5 orang anak untuk diwawancarai sebagai sampel. Nah, dalam hal ini sampelnya itu 5 orang yang diwawancarai ini. Dan populasinya adalah seluruh siswa dalam kelas yang diteliti. Begitu. Data berdasarkan sifat. Data kualitatif merupakan data yang bentuknya non-numerik atau sulit untuk diubah ke dalam bentuk numerik. Data kualitatif tidak melibatkan angka. Biasanya data ini akan banyak digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Contohnya seperti wawancara. Dan data kuantitatif merupakan data yang berupa angka yang perhitungannya menggunakan berbagai rumus-rumus statistik. Contohnya seperti data peringkat kelas dan lain-lain yang menggunakan rumus-rumus statistik. Data berdasarkan cara memperoleh. Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber data. Misalkan kita mau meneliti, nah kita mewawancarai langsung dari narasumbernya, itu data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diambil dari literatur seperti buku, jurnal, dan majalah, dan lain sebagainya. Presentasi of data atau cara menyajikan data. Yang pertama kita akan menggunakan tabel. Tabel sendiri adalah daftar yang berisi gambaran tentang sejumlah informasi data yang biasanya berupa kata atau angka yang disusun dengan garis pemisah. Tahu kan ya tabel? Nah, yang kedua ada grafik. Grafik seperti ini contohnya. Grafik itu untuk melihat misalkan penjualan gitu, penjualan kamus bahasa naik atau turun sih gitu. Nah, diagram batang. Sama aja ya. Diagram lingkaran. Seperti ini contohnya. Langsung aja kita ke contoh soal. Banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di Man 1 Pringsewu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Voli sebanyak 60 siswa, tari sebanyak 55 siswa, PMR sebanyak 40 siswa, dan Paskibra sebanyak 35 siswa. Nah, soalnya, buatlah diagram lingkaran pada data tersebut. Nah, kita jawab, perbandingan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler voli, tari, PMR, dan Paskibra adalah, nah, tadi voli 60 siswa, tari 55 siswa, PMR 40 siswa, dan Paskibra 35 siswa. Nah, kita cari perbandingannya dulu. Nah, caranya 60 dibagi 35 sama dengan 1,7. 55 dibagi 35 sama dengan 1,5.
40 dibagi 35 sama dengan 1,1. Nah, 35 dibagi 35 sama dengan 1. Jumlah perbandingan. Nah, dari yang kita cari tadi, kita jumlahkan semua. Perbandingannya 1,7 ditambah 1,5 ditambah 1,1 ditambah 1 ditambah 5,3. Nah, ukuran sudut pusat juring dari setiap kategori sebagai berikut. Voli 1,7 per 5,3. 1,7 itu dari mana? Dari voli. Voli berapa? 1,7. 5,3 ini dari jumlah perbandingan. Dikali 360 derajat sama dengan 115 derajat. 115 derajat. Tari 1,5 per 5,3. 1,5 per 5,3 dikali 360 derajat sama dengan 101 derajat. Sama, PMR, paskib sama saja. Hasilnya 74 derajat, paskib 67 derajat. Nah, lalu kita presentasikan. Voli 1,7 per 5,3 dikali 100% sama dengan 32%. Nah, dari jumlah perbandingan tadi 1,7 per 5,3 dikali 100. Nah, semuanya dikali 100. Itu cara mencari presentasi. Nah, kita presentasikan 32%, tari 28,8% dibulatkan menjadi 29%, lalu PMR 20,7% dibulatkan menjadi 21%, paskib 18,8% dibulatkan menjadi 19%. Lanjut kita membuat diagram lingkaran. Setelah kita menemukan presentasinya, kita membuat diagram lingkaran seperti ini. Voli 32%, PMR 21%, tari sebanyak 29% dan paskib sebanyak 19%. Nah, jadi yang paling banyak peminatnya itu di ekstrakurikuler apa? Voli. Yang paling sedikit peminatnya di ekstrakurikuler paskib. Nah, sekian dari saya. Kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah sebuah tabel yang berisi data atau nilai yang dikelompokkan ke dalam bentuk interval yang mempunyai frekuensi tertentu. Selanjutnya, tahap untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita menghitung range atau F, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua, kita mencari banyak kelas atau K, banyaknya data atau N. Formulanya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, kita mencari panjang interval atau P. P sama dengan R per K. Data di slide selanjutnya adalah data jumlah pengunjung perpustakaan MAN 1/1000 dalam 40 hari berturut-turut. Langsung aja kita ke contoh soal. Ini adalah datanya. Nilai terkecil yaitu 50, nilai terbesarnya 96. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita mencari range. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 96 dikurangi 50 sama dengan 46. Yang kedua kita mencari banyak kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log N ini adalah 40, banyaknya kelas dari tabel yang sebelumnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 adalah 1,602. K sama dengan 3,3 dikali 1,602 yaitu 5,286. K sama dengan 1 ditambah 5,286 yaitu 6,286 dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga kita mencari panjang interval. P sama dengan R per K. P sama dengan 46 per 6. R range-nya adalah 46, K-nya adalah 6.
P sama dengan 7.666 dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita mencari data interval frekuensi. Cara mencarinya yaitu nilai terkecil ditambah intervalnya tadi 8, jadi 58 dikurangi 1 jadinya 50 sampai 57. Begitu selanjutnya sampai selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemusatan data MEAN. MEAN adalah rata-rata yang diperoleh dari menjumlahkan skor dan membagi frekuensinya. Di sini saya sudah mempunyai data interval frekuensi. Nah, cara pertama kita harus mencari XI dan FI dikali XI. Cara mencari XI yaitu dengan cara 50 ditambah 57 dibagi 2. Hasilnya adalah 53,5. Begitupun selanjutnya 54 ditambah 65 dibagi 2, 66 ditambah 73 dibagi 2, 74 ditambah 81 dibagi 2, sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Lanjut cara mencari FI dikali XI yaitu dengan cara 2 dikali 53,5 yaitu hasilnya 102. 61,5 dikali 6 yaitu 369. 7 dikali 69,5 yaitu 486,5. 486,5, sorry. 11 dikali 77,5 yaitu 852,5. 8 dikali 85,5 yaitu 684. 6 dikali 69. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, formula MEAN. Caranya, ini rumusnya, FI dikali XI. X sama dengan FI dan XI, yaitu jumlah dari yang kita cari tadi, yaitu 3060. Nah, kita masukkan di sini, lalu N-nya sama dengan 40 frekuensi. Jadi X sama dengan 3069 dibagi 40, yaitu 76,725. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.